semuanya, kami dari kelompok 6. Saya Cahya Ayu Aryani. Saya Angel Stefani. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang aplikasi diferensial fungsi sederhana keuntungan maksimum satu barang. Selamat menyaksikan. Apa itu aplikasi diferensial fungsi sederhana untuk keuntungan maksimum pada satu barang? Jadi, aplikasi diferensial fungsi sederhana untuk keuntungan maksimum pada satu barang adalah penggunaan turunan dalam kalkulus untuk menentukan jumlah produksi atau harga barang yang menghasilkan laba maksimum bagi suatu perusahaan. Berikut adalah rumus dari fungsi keuntungan, yaitu Pi sama dengan TR, yaitu total revenue dikurang total cost atau TC, dan akan optimum jika Pi turunan 1 sama dengan 0 dan Pi turunan 2 lebih kecil dari 0, maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, jika fungsi penerimaan atau TR sama dengan 2Q kuadrat ditambah 1000Q dan fungsi biaya total TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000, berapa tingkat keuntungan maksimum? Langkah pertama yang harus kita lakukan, masukkan dulu rumusnya, Pi sama dengan TR dikurang TC. Nah, setelah itu kita masukkan TR-nya. TR-nya tadi min 2Q kuadrat ditambah 1000Q. Kemudian TC-nya Q pangkat 3 dikurang 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Setelah itu kita totalkan. Min 2Q kuadrat ditambah 1000Q kita turunkan ke bawah. Lalu ini kita kalikan. Min dikali 3Q hasilnya min 3Q min 3Q. Kemudian min dikali min 59 jadinya plus 59Q kuadrat. Kemudian min dikali plus 1315 jadinya min 1315, dan min dikali 2000 jadinya min 2000. Lalu setelah itu kita sederhanakan. Min 3Q kita turunkan karena dia nggak ada temen lagi, jadinya min 3Q aja. Lalu 59 ditambah min 2 hasilnya 57Q kuadrat. Lalu 1000 dikurang 1315 hasilnya min 1315, dan 2000 ini kan nggak ada variabelnya, nggak ada temen lagi, kita langsung turunin aja min 2000. Nah, syarat untuk mendapatkan keuntungan maksimum, syarat pertama Pi sama dengan 0. Jadi kita turunkan turunan pertama dari hasil yang ini tadi. Jadinya Q pangkat 3 diturunkan jadi min 3Q pangkat 2. Lalu 57Q kuadrat diturunkan menjadi 114Q. Dan min 315Q kita turunkan menjadi 315. 2000 tidak punya variabel, jadi diturunkan menjadi 0 sama dengan 0. Lalu kita bagi menjadi dengan min 3. Kita bagi min 3 agar variabel Q kuadratnya ini habis gitu. Jadinya min 3 dibagi min 3 hasilnya Q kuadrat. Lalu 114 dibagi min 3 hasilnya min 38. Dan min 315 dibagi min 3 sama dengan 105. Setelah itu kita bisa mencari menggunakan rumus ABC atau faktorisasi. Tapi di sini kita menggunakan rumus ABC, di mana rumusnya min B ditambah min B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, A-nya di sini berarti A-nya yang Q kuadrat ini. Variabelnya 1. Kemudian B-nya min 38, jadi B-nya min 38. C-nya 105. Jadi untuk ABC-nya adalah 1, min 38, dan 105. Nah, itu kita masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut. Min 38 ditambah kurang akar min 38 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 105 dibagi 2 kali 1. Nah, hasilnya akar dari min 38 kuadrat dikurang 4 kali 1 105 adalah akar 1024 gitu. Akar 1024 ini adalah
hasilnya 32. Kita masukin aja angkanya. Tadi 38 ditambah 32 dibagi 2 hasilnya adalah 35 untuk yang plusnya. Lalu untuk yang minnya, berarti 38 dikurang 32 per 2 sama dengan 3. Jadi untuk Q1 kita dapat 35 dan untuk Q2 nya kita dapat 3. Lalu kita masuk ke syarat kedua. Syarat yang kedua, turunan kedua adalah Pi lebih kecil dari 0. Nah, tadi kan kita masukin nih Pi turunan kedua, masukkan turunan keduanya, jadi min 6Q tambah 114 ini. Lalu Q yang pertama tadi kita dapat 35an, dan Q yang kedua kita dapat 3 nilainya. Kita masukkan ke dalam angkanya, min 6 dikali 35 tambah 114 sama dengan min 96 lebih kecil dari 0. Ini yang sesuai dengan syarat kita, gitu kan. Karena ini yang sesuai dengan syarat, kita akan masukkan ke dalam sini yang 35. Jadinya min 35 pangkat 3 dikurang 57 dikali 35 pangkat 2 tambah 1315 kali 35 tambah 2000 sama dengan 13.925. Jadi laba maksimum yang kita dapatkan adalah 13.925. Di sini kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu jika P atau price sama dengan 16 dikurang 4Q dan fungsi biaya total atau total cost-nya itu Q pangkat 2 ditambah 4Q tambah 2. Ditanya berapa tingkat keuntungan maksimumnya. Mari kita jawab. Pertama kita masukin dulu rumus dari keuntungan maksimum, yaitu laba sama dengan TR dikurang TC. Karena di sini TR-nya belum diketahui, maka kita cari dulu TR-nya dengan rumus price dikali quantity atau P dikali P dikali Q. Nah, P dikali Q itu karena price-nya sudah diketahui atau P-nya sudah diketahui, berarti kita masukkan 16 dikurang 4Q. Karena Q-nya belum diketahui, maka kita kali dengan Q. Baru kita kali silang, 16 dikali Q yaitu sama dengan 16Q, min 4Q dikali Q sama dengan min 4Q pangkat 2. Nah, kita tidak usah mencari sampai Q-nya karena kita tidak gunakan. Baru kita cari laba keuntungan maksimumnya, yaitu Pi sama dengan TR dikurang TC. TR-nya tadi sudah diketahui dengan 16Q min 4Q pangkat 2 dikurang dengan TC-nya yaitu Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 2. Kita keluarin dari dalam kurungnya, yaitu TR-nya langsung kita turunkan dengan 16Q dikurang 4Q pangkat 2. Sedangkan TC-nya kita kali silang dengan min-nya. Di sini min dikali Q pangkat 2 yaitu min Q pangkat 2. Min dikali 4Q sama dengan min 4Q. Min dikali 2 sama dengan min 2. Nah, lalu kita jumlahkan atau kita samakan dengan pangkatnya yang sama. Di sini ada yang min 4Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 itu sama dengan min 5Q pangkat 2. Nah, habis itu kita jumlahkan lagi 16Q dikurang 4Q yaitu sama dengan 12Q. Nah, lalu selanjutnya ini ada yang tidak ada variabelnya yaitu min 2, langsung kita turunkan saja min 2. Setelah itu, syarat dari keuntungan maksimum yaitu Pi turunan 1 sama dengan 0, yang dimana berarti min 5 dikali N atau dikali 2 sama dengan min 10. Q-nya pangkatnya kita kurangin 1, jadi 2 dikurang 1, 1, jadi sama dengan min 10Q. Nah, baru ini 12-nya kita kali pangkatnya karena 1, jadi 12 kali 1, 12. Q-nya kita kurangin 1, jadi 1 dikurang 1 habis, karena Q-nya 0 itu sama dengan 1 atau hilang, berarti Pi turunan 1-nya itu adalah min 10Q ditambah 12 sama dengan 0. Baru kita lanjut cari Q-nya, yaitu dengan min 10Q sama dengan, kenapa jadi min 12? Karena kita pindah ruaskan ke belakang jadi min 12. Baru kita cari Q-nya yaitu dengan min 12
per min 10, yaitu sama dengan 1,2. Q-nya kita sudah dapatkan, yaitu kita syarat keduanya yaitu pi turunan 2 lebih kecil dari 0. Nah, karena tadi pi turunan satunya itu min 10 Q tambah 12, berarti turunan 2-nya hanya min 10, karena min 10 dikali 1 sama dengan min 10, Q-nya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi hilang, karena 12-nya tidak ada Q-nya, jadi kita tidak usah gunakan. Berarti tinggal min 10 lebih kecil dari 0, yaitu udah termasuk maksimum. Setelah itu cara terakhir yaitu mencari keuntungannya, yaitu dengan masukkan soalnya yang ini kita masukkan, pindahkan ke sini, tapi Q-nya kita ganti dengan 1,2. Jadi min 5 dikali 1,2 pangkat 2 ditambah 12 dikali 1,2 dikurang 2, karena 2-nya tidak ada Q-nya. Lalu kita jumlahkan, kita hitung dulu yang 1,2 pangkat 2, baru kita kalikan dengan min 5, yaitu dengan hasilnya min 7,2. Ini langsung aja, 12 dikali 1,2 sama dengan 14,4 dikurang min 2, yaitu kita jumlahkan semuanya, jadinya keuntungan dari soal ini yaitu 5,2, yaitu dengan laba maksimum. Sekian penjelasan dari kelompok kami. See you.